Perkenalkan, nama saya Putri Andayani Sinaga, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Simalungun, dengan Ibu Ica Juria sebagai ibu fasilitator saya dan Ibu Sutini sebagai pengajar praktik saya. Izinkan saya memaparkan tugas tagihan modul 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan mewawancarai beberapa kepala sekolah. Berikut wawancara saya. Yang pertama kepada Ibu Mas Riana Saragi SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 091439 Ambarisan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mama Bu, hari ini saya ganti dulu kesibukan Ibu ya Bu. Sehat Bu? Sehat. Iya. Boleh kan Bu saya ganggu dulu? Boleh. Tapi terlebih dahulu Ibu mohon izin dulu untuk Ibu perkenalkan diri Bu. Oh iya. Nama saya Mas Riana Saragi SPD, Kepala Sekolah SD 091439 Ambarisan. Oke Bu, maaf ya Bu, saya telah mengganggu waktu Ibu. Sebenarnya wawancara ini Bu tentang langkah-langkah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan tentang dilema etika dan bujukan moral sebagai seorang pimpinan. Ibu bersedia kan Bu saya tanyakan nanti beberapa pertanyaan Ibu? Bersedia. Terima kasih ya Ibu. Begini Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, kira-kira ada nggak ini Bu pernah mengalami kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bu? Dilema etika itu terhadap siapa? Dari siapa? Dari siswa atau dari guru? Terserah Ibu, mana tahu pernah salah satu guru kepada guru atau juga kepada siswa. Iya, kalau kepada guru ya pernah saja. Pernah ya Bu. Nah, itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Termasuk dilema etika. Ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah itu kasus-kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya begini ya Bu, terkadang kan kita kalau untuk guru, terkadang kita kan menghadapi guru ini tidak sama guru yang satu dengan yang lain. Terkadang ada kasus-kasus yang kita hadapi untuk guru. Contohnya guru yang sering tidak hadir ke sekolah. Jadi tanpa pemberitahuan ataupun pemberitahuan, itu kasusnya. Jadi kalau saya untuk memberikan saran, bukan mungkin banyak guru, mungkin banyak kepala sekolah untuk menegur seseorang guru itu dipanggil secara pribadi. Kalau saya bukan. Sistem saya bukan begitu. Tapi sistem saya untuk memperingati atau memberikan teguran kepada guru itu tidak secara pribadi, tetapi secara universal begitu. Nah, contohnya begini, saya lakukan itu di waktu rapat guru contohnya. Nah, jadi waktu rapat guru itu saya buat selalu materinya tentang disiplin. Nah, jadi di situ saya ingatkan, begini, kita guru ini sebagai guru itu adalah tugas utama bagi kita. Jadi karena sebagai tugas utama kita harus bertanggung jawab lah akan tugas itu. Kenapa? Karena memang dari situlah sumber kehidupan kita. Nah, begitu saya sampaikan. Jadi dan itu saya ulang-ulang. Makanya di dalam
rapat itu selalu saya masukkan itu materi disiplin guru dan disiplin murid. Nah, ternyata memang itu berhasil, Bu, berhasil. Iya, jadi saya menjaga kalau nanti saya panggil walaupun secara pribadi, saya menjaga supaya dia jangan tersinggung. Tapi kalau secara universal saya buat, ya biarlah guru itu berpikir sendiri biarlah guru itu mengintrospeksi dirinya sendiri. Itu maksud saya. Karena guru itu pasti kan sudah dewasa, sudah tahu menilai dirinya sendiri. Makanya saya buat caranya seperti itu, Ibu. Saya tidak lakukan secara pribadi, tetapi secara universal dalam acara rapat. Tidak saya hunjuk orangnya, tapi keseluruhannya saya sampaikan. Tetapi biarlah guru itu sendiri yang mengintrospeksi dirinya. Begitulah cara saya untuk itu, Ibu. Oke, Bu, berarti artinya ketika ada guru ketika harinya hadir di sekolah, Ibu bukan secara pribadi atau secara universal ya, Bu, supaya guru tersebut bisa menjalankan tugas pokoknya di sekolah ya, Bu. Nah, selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Dua kepentingan artinya kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Contohnya begini ya, itu masih guru kan? Iya. Contohnya begini, seharusnya guru sebagai guru kelas dia kan seharusnya hadir setiap hari, setiap saat pada jam belajar untuk melakukan proses pembelajaran. Tetapi kalau guru itu memang ada kepentingan yang tidak bisa diabaikan, contohnya ya urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, saya bisa kasih saran sama guru tersebut, ya berikan bahan untuk anak-anak, dan saya suruh guru yang lain untuk melihat. Kan ada guru mata pelajaran, jadi kalau ada guru mata pelajaran yang tidak mata pelajarannya tidak ada, ya dia yang saya suruh untuk menjaga murid yang tadi, untuk menggantikan guru kelas yang tidak bisa hadir tadi. Ya karena sama-sama dia juga kan bisa menjalankan kepentingan yang tidak bisa diabaikan itu, dan guru itu dan kelas itu juga tidak tertinggalkan, anak-anak tidak terabaikan. Nah, itulah yang sering saya lakukan untuk mengambil keputusan. Berarti Ibu kasih solusi bagaimana supaya ketidakhadiran itu supaya tidak merugikan siswa. Iya. Oke, Bu, kira-kira Bu langkah apa saja yang sudah Ibu ambil selama ini untuk mengambil satu keputusan tersebut? Contohnya, ketika misalkan sudah Ibu putuskan tadi, apa langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tadi itu yang sudah Ibu buat itu tadi? Ya itu tadi saya tanya guru itu sebenarnya untuk kepentingan apa itu? Kepentingan apa itu? Bisa saja namanya kita ini kan manusia sosial. Bisa aja karena ada sesuatu duka cita di dalam keluarga, ataupun ada sukacita gitu kan? Ya itu saya tanya dulu untuk kepentingan apa dia. Itulah langkah-langkahnya. Kepentingan apa yang tidak bisa ditundanya itu, yang tidak bisa diabaikannya itu. Kalau memang itu kepentingan yang harus, ya itu tadi saya buat keputusannya begitu. Berarti Ibu cari dulu informasinya. Iya, dan saya tanya juga guru yang lain. Saya tanya juga guru yang lain, apakah memang benar-benar itu tadi ada hal yang perlu yang tidak bisa diabaikan, ya saya tanya juga informasi dari guru yang lain. Begitulah, Bu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu alami, yang rasa Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal yang efektif, ya bagaimana aku bilangnya? Mungkin tadi kayak mempertimbangkan informasi-informasi yang sudah Ibu dapatkan tadi. Iya, karena itulah kan saya cari informasi dari teman guru yang lain, nah begitu. Dan contohnya tadi juga guru yang sering tadi yang tidak hadir itu, saya cari juga informasi kenapa bisa begitu, kenapa sering tidak hadir, apa alasannya yang sebenarnya. Nah, karena tahunya dari informasi dari teman-teman guru yang lain, makanya saya buat keputusannya yang seperti itu. Berarti ada cara berdiskusi ya Bu? Iya, dengan guru-guru yang lain gitu. Jadi dalam mengambil keputusan Ibu, kira-kira apa yang menjadi tantangan-tantangan yang Ibu hadapi? Kalau menurut saya, tantangan yang saya hadapi nggak ada. Ya berarti bisa berjalan. Iya, karena dengan cara yang saya buat seperti itu, saya merasa nggak ada masalah dengan guru gitu loh, nggak ada masalah. Tapi mungkin kalau saya panggil secara pribadi, mungkin ada secara tidak gitu di dalam hatinya gitu loh, tersinggung gitu. Jadi kalau kita buat secara universal kan tak ada yang tersinggung, introspeksi masing-masing begitu. Itu. Ketika terjadilah kasus tersebut Bu, adakah misalnya Ibu membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau membuat jadwal tertentu, atau hari itu juga diselesaikan Ibu? Misalnya ada kasus-kasus yang tadi itu Bu. Enggak pada saat itu terjadi di situ saya ambil keputusan, bukan. Tadi kan sudah saya bilang. Nah, terjadi itu seperti itu kan, terjadi seperti, tapi tadi kalau ada yang permisi karena begini, itu saya ambil keputusan pada saat itu. Tapi kalau mengenai guru yang tadi yang kurang sering datang ke sekolah, kan saya cari dulu informasi kenapa bisa begitu, apa penyebabnya. Jadi saya mau mengasihkan keputusannya itu yang tadi itu di waktu rapat. Tadi saya bilang waktu rapat guru, rapat rutin guru gitu. Oke Bu, ada nggak ya Bu seseorang atau yang bisa yang membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan itu tadi? Ya terkadang kan saya cari informasi. Bagaimana kalau saya tanya juga kawan guru kan, kalau mengambil keputusan. Tapi kalau memang mengambil keputusan untuk guru, saya tidak kompromi dengan yang lain. Karena kalau mengenai guru itu menurut saya adalah hak prioritas saya itu. Nah begitu. Tapi kalau untuk siswa, ya tadi kan ada guru ada siswa. Kalau mengambil keputusan untuk siswa, saya tidak ambil keputusan sendiri, tapi harus bicara juga dengan guru kelasnya. Karena yang lebih dekat dengan siswa tersebut adalah guru kelasnya. Jadi saya sarankan dulu kepada guru kelasnya, contohnya anak yang sering tidak hadir ke sekolah, apa alasannya? Saya sarankan kepada guru kelasnya, coba dilihat dulu, diteliti dulu, dicari dulu informasi, apa penyebabnya, apa latar belakang orang tuanya, kenapa bisa begitu. Ya, itulah cara yang langkah-langkah yang saya buat kalau untuk siswa. Oke Bu, setelah Ibu mengalami kasus-kasus tersebut dan dapat menemukan solusi, kira-kira Bu, yang menjadi kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu tersebut, apa yang menjadi kesimpulannya? Iya, kalau menurut saya ya pengalaman ya. Iya. Kalau menurut saya pengalaman saya yang mengambil keputusan baik siswa ataupun guru, menurut saya ya tidak ada masalah. Menurut saya, karena saya lihat
Kalau ada masalah berarti hubungan saya dengan guru tidak baik, begitu. Tapi saya lihat di dalam proses pembelajaran setiap hari, hubungan saya dengan guru, hubungan saya dengan siswa ya baik-baik saja. Jadi itu pengalaman saya, berarti saya tidak salah ambil keputusan. Bisa menangani kasus yang ada ya kan Bu? Iya. Oke Bu. Kira-kira itu ya Bu yang ingin saya wawancara Ibu tentang mengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Wawancara saya yang kedua kepada Ibu Tinor Masinaga SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 097363 Semanting 3. Oke. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf ya Bu, mengganggu Ibu waktu Ibu kali ini ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, apa kabar Bu? Puji Tuhan sehat. Ya, terima kasih ya. Sehat dalam, sehat luar semuanya. Amin. Oke. Ya mohon izin Bu, terlebih dahulu perkenalkan diri Ibu dulu Bu. Oh ya, baiklah. Nama saya Tinor Masinaga, Kepala SD Negeri 097363 Simanting 3. Oke, mari Bu dan Ibu sebentar untuk wawancara tentang langkah-langkah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, dilema etika, dan rujukan moral sebagai pemimpin. Jadi terima kasih atas kesediaan Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Ibu ya. Terima kasih ya Bu. Begini Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah Ibu, kira-kira ada nggak ya Ibu pernah mengalami kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral seperti itu Ibu? Oh iya, selama saya menjabat kepala sekolah di SD Negeri 0973 ini, mengenai dilema etika memang ada. Contohnya sama siswa dan juga sama guru. Jadi saya di sini ada guru saya yang bekerja sebagai KPPS di Nagori Ambarisan. Kebetulan tahun ini kan tahun pemilu. Nah, jadi dia pulang sebelum jam sekolah. Disinilah dilemanya, dia tidak melaksanakan tugasnya mengajar di sekolah sesuai dengan tugas pokoknya. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral seperti itu Ibu? Ya, kalau ini termasuk dilema etika karena guru tersebut dia pulang sebelum jam pulang sekolah ya. Jadi di sini tapi di sini saya mengingatkan dia sebelum pulang sekolah dia harus memberi tugas kepada siswa supaya anak-anak tidak ketinggalan dalam proses mengajar. Ya, berarti supaya si siswa juga tidak merasa rugi ya Bu ya. Pelajaran masih ada yang harus diikuti ya Bu ya. Oke, jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan mengandung nilai kebajikan Ibu? Iya, di sini saya mengambil keputusan melihat dulu mana yang perlu, mana dulu tugas yang perlu dilaksanakan. Dan yang kedua, memang ini dia izin untuk rapat Nagori Ambarisan untuk keperluan negara memang ya. Jadi di sini saya mengingatkan dia mengizinkan supaya bisa mengikuti rapat tersebut walaupun keperluan lainnya, tapi sebenarnya yang paling utama tugasnya melaksanakan tugas di sekolah. Jangan sampai terlewatkan gitu. Iya. Kira-kira langkah apa saja yang sudah Ibu ambil selama ini untuk mengambil suatu keputusan? Langkah-langkah yang pertama yang saya ambil mengadakan, saya panggil guru tersebut ya, membicarakan apa keperluannya di luar ya. Jadi di sini saya
memberi nasihat dan memberi arahan supaya guru tersebut tetap tugasnya yang paling utama. Oke, berarti artinya ada pun tugas selain KPPS yang diterimanya, tetap tugas pokok jangan sampai terbengkalai. Iya. Ya kan, Bu? Iya, Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu alami? Adakah yang Ibu anggap efektif Iya, ada. ketika berdiskusi mungkin? Iya, melaksanakan diskusi bersama rekan guru. Ya, berarti ada masukan-masukan dari Teman-teman. kan, Bu? Oke lah, Bu. Dalam pengambilan keputusan, Bu, kira-kira apa yang menjadi tantangan yang Ibu hadapi? Adakah, Bu? Ada, misalnya tantangan, contohnya kan dia sering izin, tidak disbeli lah kita bilang kan. Dari boleh dilihat dari orang tua siswa, bisa sering-sering meninggalkan tugasnya, dan juga kepada teman guru pun merasa ada juga tantangan, ya kenapa dia izin, yang disitulah dilaksanakan tugasnya. Berarti artinya ketidakdisiplinan dia nanti mengakibatkan efek kepada guru yang lain. Iya, Itu tantangannya, Bu. itu tantangannya. Ketika terjadi kasus tersebut, Ibu, apakah Ibu membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikan atau hari itu juga harus diselesaikan? Ya tergantung, karena kasus ini kan ada yang besar, ada yang ringan. Kalau masalah izin ini kan, itu keputusan ibunya itu. Tapi dari keputusan ibu bisa ya atau tidak, kan? Ya berarti artinya nggak harus dibuat waktu Iya, yang nggak lama. usah langsung ada izin, misalnya guru pada saat itu juga diselesaikan, saya selesaikan. Oke, berarti nggak berarti ya, Bu, nggak Tidak. buat waktu khusus. Tidak ada. Ya. Ada nggak Ibu di dalam proses pengambilan keputusan itu, ada nggak yang membantu Ibu untuk mengambil keputusan, Bu? Dalam proses pengadaan yang membantu Ibu? Oh, kalau masalah mengenai izin ini kayaknya ibu aja. Karena ini kan nggak terlalu berat, ya kan? Kebetulan butuh keperluannya juga untuk negara kita ya, untuk KPPS ini. Jadi ibu yang memutuskan keputusan tersebut. Tapi tidak melibatkan yang lain ya kan, Ibu sendiri. Oke, setelah dari pengalaman-pengalaman atau setelah Ibu mengalami kasus-kasus tersebut dan dapat menemukan solusi, kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari pengalaman-pengalaman Ibu? Oh iya, kesimpulannya yang saya ambil dari permasalahan yang saya alami di sekolah ini, itu tadi, guru yang sering izin untuk keperluan lain, kita harus menyelesaikan masalah itu pada saat itu juga, karena mengambil keputusan harus sesuai dengan ada fakta-faktanya ya, yang relevannya. Jadi di sini kita menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Berarti artinya jangan sampai berlama-lama, selesaikan untuk bisa kasus itu bisa lebih baik lagi ya pada waktu itu juga. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Hanya itu saja yang ingin saya wawancara dari Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Nggak apa-apa, terima kasih. Sukses guru penggerak Bu Putri Sinaga. Terima kasih, doakannya Ibu sukses. Berikut analisis saya dan refleksi saya setelah mewawancarai kedua ibu kepala sekolah. Yang pertama, hal menarik yang muncul dalam wawancara adalah para ibu kepala sekolah memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah, tetapi tetap berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, dalam hasil wawancara terdapat beberapa persamaan dari kedua kepala sekolah ketika mengambil keputusan, yakni pengambilan keputusan dilakukan dengan cara bermusyawarah dan melibatkan pihak-pihak yang terkait.
Ketika terjadi masalah, ada yang segera diselesaikan hari itu juga, dan ada juga yang membutuhkan waktu, seperti jika harus mengundang atau membuat surat panggilan kepada orang tua ketika permasalahan yang diselesaikan ada sangkut pautnya dengan murid. Melakukan tahap identifikasi dan mengumpulkan fakta yang relevan sebelum memberi keputusan. Yang ketiga, rencana ke depan para ibu kepala sekolah adalah setiap permasalahan akan dianalisa secara runtut sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak dan diselesaikan secara kekeluargaan dan berpihak kepada. Yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan prinsip dan paradigma sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya dengan menggunakan 9 langkah prinsip pengambilan keputusan agar menghasilkan keputusan yang bijak dan tidak merugikan salah satu pihak. Penerapan proses pengambilan keputusan akan saya lakukan secepatnya, dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Demikian hasil pemaparan saya, tagihan dari modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih.